Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Limau Manis yang alhamdulillah selalu hadir bersama kita. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan juga kekuatan untuk senantiasa dapat membangun desa kita ini untuk menjadi desa yang lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Beserta seluruh perangkatnya yang sama-sama kita hormati, pengurus masjid dan seluruh perangkatnya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, tamu-tamu Allah yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada momen yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita sebagai hambanya yang dapat hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dan seluruh badan kita kerahkan untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembuktian rasa syukur, bukan hanya dengan ucapan tetapi perbuatan dan seluruh pengorbanan yang kita lakukan demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan pengorbanan itu semua kita betul-betul diakui sebagai hambanya yang mendapatkan selalu rahmat dan keridhaannya dan juga tambahan nikmat terbaik lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita yang sangat mencintai kita, yang rela mengorbankan seluruhnya untuk membela kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan Allah berikan kesempatan untuk berjumpa menatap mukanya yang mulia, satu barisan di bawah benderanya yang akan membimbing kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati, tamu-tamu Allah yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil duduk i'tikaf bersimpuh di rumah Allah yang kita cintai ini, izinkanlah kembali kami menyajikan dan menyampaikan ilmu pada malam hari ini. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang 3 kalimat yang penuh dengan keutamaan. 3 kalimat yang penuh dengan keutamaan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati dan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyaknya kalimat, sebetulnya banyak kalimat yang penuh dengan kemuliaan. Pada kesempatan malam kini kami ingin menyampaikan 3 saja.
Di mana tiga mudah-mudahan sudah mewakili seluruh kalimat yang termulia di sisi Allah Ta'ala. Kalimat yang ringan bonau di ucapan kita, tapi luar biasa keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja nikmatnya, apa saja kalimatnya itu Ustaz? Yang pertama, kalimat istighfar. Kata Rasulullah dalam sabdanya yang mulia, aktsiru minal istighfar. Perbanyaklah oleh kamu mengucap dari kalimat istighfar. Sebab kalau kita memperbanyak mengucap kalimat istighfar, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kemudahan dari segala macam kegelisahan yang kita alami. Ada seketik banyak, bahkan banyak Allah Ta'ala membantu dari dalam diri kita berupa ketenangan Bapak Ibu. Sebab duit yang kita cari tonang, duit tonang, duitnya nyaman. Bahkan uang kalau mencari ketenangan sampai membayu-bayu, sampai babi-babi haroto untuk mencari ketenangan, bahkan salah dalam menyikapi ketenangan itu. Apa yang dicairinya ganja, apa yang cairinya narkoba, narkotika, ekstasi, pil suntik, segala macam. Untuk apa? Ya tonang kaki ya aman nih duitnya. Padahal dalam Al-Quran, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mulut Rasulullah yang mulia, bahwa kita ketika menyebutkan nama Allah dan memperbanyak istighfar kepada Allah, setiap kegelisahan yang kita alami Allah hilangkan. Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, free, gratis, tidak perlu pakai biaya. Beli bekok sabu-sabu lah sekian juta, bekok beli narkoba babi-babi baju-jualan, bekok bajudi, bekok habis segala macam, soko pun lah tande. Tapi dengan mengingat Allah, mudah datang ke masjid berzikir bersama untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipungut biaya, gratis. Tapi berapa banyak uang yang lupa, berapa banyak uang yang tak amuah. Padahal mudah sekali untuk menyebut astaghfirullah. Astaghfirullah. Ada tingkatannya, ada istighfar pendek Pak. Astaghfirullah. Ada yang menongah, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang paling tinggi, induk istighfar. Ada bahasa agamanya Sayyidul Istighfar. Maka siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada pagi ataupun malam harinya, meninggalnya sudah tu pasti masuk surga, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidul Istighfar dibaca pagi hari dan dibaca pada malam hari. Apa kalimatnya Ustaz? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bila panjang tu Ustaz, itu induk pula. Dek panjang dah juga godang pula pahala. Istighfar astaghfirullah pahala juga pahala juanya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Iya juanya. Tapi kalau lah meningkat kepada induknya tu, kalau namanya induk sesodo dibenda Allah Taala ke kita. Apa cara menghafal tu Ustaz? Tak bisa dihafal, dibaca. Di mana baca Ustaz? Ditulis dulu. Mana cari Ustaz? Pakai HP. Klik Google, biar di situ Sayyidul Istighfar. Aqalu sebanyak-banyak ada.
Tinggal kita oleh amu. Yang penting ada paket. Kalau tidak ada paket sampai kiamat berputau-tau gitu. Ngeng. Apa dah amu kan? Ini paket Nabi. Dah kan kalau baca dia kan. Jadi kalau bagi ada anak kita yang punya HP ataupun kita yang sudah memberikan HP berpaket, cuba ya nak. Cari Sayyidul Istighfar yang disabuin dah Ustaz kaji malam tadi tu. Catat dia catat. Botawi ketika solat subuh, botawi ketika solat maghrib, walaupun tak dibimbing dak imam bekak dah. Kita bisa baca sadoh. Kalau dibimbing di imam pakai yang i cako jadikan a. Nah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pakainya apa dhamir dosat nahnu. Kalau belajar qawaid di pesantren itu ada pelajaran domir atau kata ganti Ustaz ya. Kata ganti nahnu. Isim domirnya. Ya, huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Kalau ana sendiri saya seorang. Kalau nahnu kita bersama. Kita bersama. Pokoknya ada orang bertanya ke kami pribadi. Apa Ustaz Amo bono berdoa bersama-sama? Jawabannya simpel ya. Jawabannya simpel bono. Tak perlu pakai dalil bono. Apa jawaban ambo? Ambo ingin mendoakan orang lain. Ambo ingin mendoakan orang lain. Orang lain ini tak butuh doa Ustaz doanya. Yang kedua, ambo butuh amin dari tuan-tuan. Ambo butuh amin untuk mengaminkan doa dan enggak perlu dan amin tuan-tuan enggak. Sebab apa? Mungkin di kalangan kita jemaah hamba kini kok ada yang ahli Quran. Ada yang hafal Quran anak kita tadi juga. Ada yang rajin bersedekah, ada yang rajin jaga malam untuk solat tahajud, solat duha, solat sunnah lainnya, puasa sunnah. Ketika hamba Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Amin. Entah dari mulik siapa nankan Allah ijabah. Tak dari doa dia, tak dari muncung Muhammad Ridha, mungkin dari amin tuan-tuan detia. Apa hati ya Allah perkenankanlah. Ya Allah perkenankanlah. Tak payah sebenarnya orang. Kadang kita yang egois go berdoa bersama-sama seorang go, tak menyalahkan dah. Tapi kadang kita kuranglah jauh lah sore Allah Taala masih jua kita untuk tidak bahkan enggan untuk berdoa kepada Allah seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah. Wa'alaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati dan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, istighfar menghilangkan kegalauan. Wa min kulli dhiqin makhrajan. Setiap kesempitan masalah makhraja. Allah berikan jalan keluar. Apa masalah kita kini BBM naik? Silakan. Apa masalah kita kini lado naik? Silakan. Apa masalah kita kini makanan pangan segala macam naik? Silakan. Tapi beristighfar jangan pernah lupa. Sebab Allah Ta'ala berjanjinya. Juga yang disampaikan di Rasulullah yang ketiga. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Memberikan Allah Ta'ala kepadanya rizki dari jalan yang tiada disangka-sangka. Ikuti yang paling beruntungnya orang yang rajin baca istighfar. Ada dulu zaman Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana beliau ko loju hati nak pergi Kasam pak. Padahal inyo di Baghdad ketika itu. Tapi nak ngerti apa dek berkenan dan pergi ke Kasam enggak. Mengapa dia? Tapi disuruh didorong tahu dia hati pergi. Mam ke Kasam. Akhirnya dipetuhilah kata hatinya kau cakap oleh. Apa lah ke air? Apa ke makna dan pergi ke Kasam enggak? Padahal jauh dari Baghdad pak. Lama tu. Jauh dari Baghdad ke Syam tu jauh. Tapi dia hanya menuruti kata hati pailanya ke Syam cakap. Singkat cerita sampai di Syam. Sampai di Syam masuk waktu tu. Solat inya di Syam cakap. Setelah solat, taklah tentu nak ke mana inya leh. Inya pergi ke Syam ko modal nekat mengikuti kata hati cakap kanya. Akhirnya dek la malam mai. Akhirnya dek masjid lain. Guliangnya di masjid cakap.
Lah lama guliang tiba marbot masjid jaga balik. Di mati sesodo kipe lampu segala macam mati sesodo nampak gau ditutui pintu dikunci sekali nyingu sekali menengok ke dalam nampak manusia dong lolok dalam aja dijogo Pak. Assalamualaikum Syekh Assalamualaikum Pak Cik Pak jaga salam masjid tutup berkunci leh. Tak boleh lolok dalam masjid dah. Apa yang kalau ni? Macam tu. Padahal tak tentu dia siapa ni nyual lawa tu Pak. Kalau tentu dia ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal ko dah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ko tawad duanya. Tak sabit nak tuang imam nganya nak macam tu nya dah. Kalau je pulanya. Nya memang ikut jalan Allah ko. Disuruh kalau dia marbab cakap pun juga mungkin dari cara Allah Taala. Kalau depan masjid tu nampak orang penggali roti. Penggali roti. Tengok keadaan Imam Ahmad bin Hanbal pun dia nak tentu dia bahasanya itu Imam Ahmad bin Hanbal ni kamu tak ada kamera, tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, tak bisa selfie dah kan. Selfie tu upload dalam Facebook akia Imam Ahmad bin Hanbal, tak ada. Jadi nak tentu dia wangi nyodo Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya nak ke mana tuan? Bimbang je tuan nampak kamu dia ke kulak nak joleh ada. Itu dia dan cek tampek tahu dua sadia han. Tak sampai cek tampek lolok sepagi pulang dan lain. Amolah ke rumah. Iya. Alhamdulillah. Apa lah ke rumah orang yang menggali roti cakap Pak. Dah sampainya di rumah orang penggali roti ke cakap, silakan tuan berbaring istirahat. Pak mana Pak? Ada nak sampai mancau roti untuk gali esok pagi? Yalah Pak. Cuman ketika inyo nak micong tak ada ngau sawit-sawit dari dapur cakok Astaghfirullahalazim. Sambil ngacau-ngacau hati ke mak? Astaghfirullahalazim. Amak-amak sambil ngacar-ngacar gulai tu nak. Astaghfirullahalazim. Bertambah bumbu cajulah. Bumbu awak memang cerat di dalamnya ni. Astaghfirullahalazim. Bukan bertambah lama ada Paknya. Astaghfirullahalazim. Tukang roti cakap itu tidak dibaca orangnya. Astaghfirullahalazim. Penasaran imam cakap apa? Dek kepo inyo cakap ayo di sana. Apa kau sedang mencawati sambil membaca istighfarnya tu. Pak. Ya, tuan. Lolok leh. Itulah penasaran dan cakap dengan suara tu hanya. Maaf tuan, kok mengganggu? Enggak dah, enggak mengganggu dah. Apa yang tuan baca cakap tu? Istighfar. Baca tauhid tu. Alhamdulillah sampai hari kini baca tauhid. Ikuti amalan yang paling tua dia kan. Ikuti amalan yang paling tua dia kan. Sejak kau mulai sampai hari kini tak pernah tinggal dan itu apa lobion? Tak pernah dapat dia tuan ketika membaca istighfar kan. Tak ada socik dua doa dia kecuali lah dijabah Allah Taala. Masya-Allah Pak. Tak ada socik juga dah doa dia yang den berdoa kecuali lah dijabah Allah Taala. Iyalah Pak. Ada cik lagi. Apa dunia? Ada socik lainnya. Dan tarogak nak bos wajah seseorang. Siapanya? Ulama besar yang dan panuti yang dan menjadi ambil ilmunya dan teladaninya. Siapanya? Imam Ahmad bin Hanbal. Menangilah beliau cakap. Apa dia menanginya? Tuan, kalau nak bos Ahmad bin Hanbal tu madok sikit dia. Ada yang detik Imam Ahmad bin Hanbal. Dia poluk langsung Pak. Sempurnalah doanya yang diijabah oleh Allah Taala sesuatu. Dengan istighfar doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling jauh sekalipun ada rasa yang mendorongnya untuk datang kepada kita. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di India dokter spesialis tulang. Tiba-tiba inyo nak pergi seminarnya jauh. Sampai di Kashmir inyo tak bisa melanjutkan perjalanan le. Apa tak bisa?
hujan lah kolam kilik di mana-mana. Inyo pakai pesawatnya Pak. Akhirnya pilot turunnya di Kashmir. Sampai di Kashmir, ambil ada inyo taksi. Taksi kau pun tak bisa ada inyo maju boleh. Dia apa hujan selobek-lobek Anda bisa ada tuan. Nak nampak apa yang kan diaduk dah. Kok sangko jo jalan zona lubang kok. Bayuk kedua-duanya kan. Celah sampai singgah. Akhirnya kebetulan situ Bonti, situ singgah malah kan. Nampak dah rumah reyot. Kayu reyot, bubuk reyot segala macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, masuk Pak. Apa terjadi? Ambo nak pergi kasitan so dia cuman dia hujan lobek kau tahu nanti perjalanan ambo. Ayolah Pak, ndak apa dah numpang lah silakan duduk. Ambil ada cik cakap kayu putih angin. Minum Pak, ikut tiadanya. Kopi dah ada teh apa lain kan. Ni nak pula. Siapa batu dulunya? Anak dia Pak. Dia apa? Sakit tulang. Sakit tulang. Tu ndak babo bubek. Alah. Hanya dokter Sianu tu yang bisa menyembuhkan. Baca dia astagfirullah, 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 astagfirullah. Geleng dokter tu. Dia ikut hujan batu tu ke. Dia ikut pesawat dan bonti ke. Dia ikut hujan tak bisa dia melewati Kashmir ke. Soalan Allah Taala menghantarkan dia yang komai. Itu siapa nya? Ada yang dokter Sianu nya. Amalah baboda tu dak free gratis. Toga dek istighfar. Apa jawab aku le Bapak Ibu? Ya. Apa jawab aku le? Oleh kerana itu, apapun yang menjadi kendala kita hidup di dunia, ingat kuncinya istighfar sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali setiap hari menjadi kunci keberhasilan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rajin beristighfar 1 kali setiap hari. 1 kali setiap hari. Makanya sambil ndak menompa kojo bisa jual. Mak sudah beli lado mata tompok lado astagfirullah 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 astagfirullah. Ndak apa jual dah. Sambil mengilang-ilang maju mundur cantik sangkalan gua maju mundur cantik astagfirullah pada maju mundur cantik pasal buik. Mula astagfirullah le kan. Wah, lado bagi liang istighfar dapat ampunan selesai dosa selesai. Kena si masak lomak pula nya banyak bumbu cakap garam ada muntrat pun ada apa salah le lomak lo sekali kau main dia nampak pula kan tu golak je mak le sempurna bumbunya sempurna bumbunya aku cuma lado goreng pelung mak golak je lah mak sabila rahasia bapak-bapak ibu-ibu jemaah yang kami hormati tamu-tamu Allah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau nih tingkat istighfar yang paling tinggi namanya sayyidul istighfar. Baca di pagi hari, baca di malam hari. Itu 2 kali je sehari semalam jadi. Tapi kalau dan istighfar mudah astagfirullah tu, kalau bisa sebanyak-banyak kita dawamkan. Insya-Allah pasti Allah Taala memenuhi janji yang 3. Galau hilang. Sampai ada jalan qalu. Bahkan rezeki kita diberikan dari jalan yang tak disangka-sangka. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati, tamu-tamu Allah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat kok ngeri dah pada istighfar lah kok. Ya, kalimat kok kalimat kunci seseorang masuk surga. Kalimat kunci seseorang masuk surga. Kok luar biasa. Lo tengok. Di dunia kalimatnya kayak istighfar. Di akhirat fungsi kalimat la ilaha illallah membuka pintu surga. Makanya kata Rasulullah siapa yang akhir kalamnya mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti masuk surga. Artinya apa? La sakaratul maut kita. Kasaulah nak mati kita le. Terucap dia kita kalimat la ilaha illallah, ndak ada kalimat sudah tulis dan nafas pun berhenti. Ruh pun berangkat. Itu insya-Allah dan pasti masuk surga Bapak Ibu. Apakah disegerakan atau diakhirkan itu urusan kemudian. Yang penting
pasti masuk surga. Sebab orang yang terakhir masuk surga, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku di dalam genggamannya. Ketika orang-orang mukmin yang berdosa tak sempat bertaubat dan dia meninggal belum habis dosanya, kemudian setelah habis dosanya dikeluarkan oleh Allah dari dalam neraka. Lalu mereka berdoa, ya Allah, keluarkan pula saudara-saudara kami, teman-teman kami yang masih berada di dalam neraka. Kemudian Allah keluarkan pula, tanggung kerja kalian dulu. Kalian kalukan pula lah orang-orang yang imannya hanya sebesar biji sawi. Mana yang pernah mengatakan la ilaha illallah. Itu dia kunci surga sana. Jadi Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, di dunia kau bagi kita yang naik tahun iman, jaddidu imanukum. Perbaharuilah, update pembaharuan iman sonan ado. Kalau HP ndak di update dah Bapak Ibu, inyo lola. Apa lola? Loadingnya lama. Ya, buka WhatsApp. Lah 1/2 jam kau dah buka. Dia apa? Sonan WhatsApp zaman saya tu je le. Alun berperbaharui je sampai hari kini le. Buka Facebook contoh tu lola. Dia apa? Yo alun berperbaharui le. Alun update sonan le. Tapi setelah di-update sekali tekan klik langsung masuk. Ya, contoh tu pula iman kita kau. Yang tadinya masih jauh-jauh dari kebaikan. Ingin melakukan kebaikan banyak pertimbangan. Ketika ingin melakukan ibadah masih ada juga berpikir-pikir le. Makanya itu perlu diupdate. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami ya Rasul? Aksiru kalimah la ilaha illallah. Banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah salah satu kalimat yang bisa memperbaharui iman. Sehingga iman kau akan terus bertambah dan bertambah. Dalam satu riwayat yang luar biasa, kalimat la ilaha illallah dalam hadis bahwasanya kalimat la ilaha illallah Bapak Ibu adalah bentengku, kata Allah dalam hadis qudsi. La ilaha illallah ismi. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, aman. Bahkan malaikat Israel pun bingung ini. Dari mana kan dia disentak kan? Dari kaki, tak bisa dah. Tak bisa mawai dah. Dari pawi, tak bisa mawai. Dia apa? Nyo kawan gosonan dalam benteng ini. Dalam perisai ini. Dalam melindungan Allah ya. Apa-apa jauh. Waktunya ndak habis le Dan nyawa lu bisa disentak-sentak, ada nak disentak, awak memantui ke awaknya. Akhirnya ngadunya ke Allah Taala. Ya Allah, hamba engkau ni luar biasa ilmunya. Kalah dengan tak bisa mencabut nyawa orangnya. Tak mungkin nanya kia ajalnya lah dokek kan painya lahnya. Itu hamba dia tu senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adi benda Allah Ta'ala kalimat itu di telapak tangan Israel. Bau bisanya menyentak apa? Bau bisa Israel menyentak uang tadi itu. Siapa? Uang yang selalu hamba-hamba Allah yang selalu mengutamakan dan melazimkan kalimat la ilaha illallah. Maka itu perlu diucapkan tawi Bapak Ibu. Sebab apa? La ilaha illallah itu penentu di akhir kalimat kita. Apa yang biasa kita ucapkan, nak itu pula nak bisa kita ketika akan meninggal ko amu untuk melafazkan. Ditalkinkan dia orang besok ketika kita sakaratul maut, la ilaha illallah. Tak konang lah kita. Sebab apa? Sebab kita lah tak biasa menyebutnya itu la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Setelah la sudah batalkin maknanya la tasabih deh. Calon mayat cakap la ilaha illallah, jadi ulang je le. Sampai di situ dia kau jawab mentalkinnya Pak.
La ilaha illallah. Tak dengar dah kita. La ilaha illallah. La dulu. Dan diulang boleh. Sebab kalau tak ulang sekali la ilaha. La ilaha bau amatinya. Anda sampai ke ujung no. Artinya buak pula. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Artinya apa? Labi Tuhan dia mati kapiu jadi. Awak solat. Oleh kerana hati-hati mentalkinkan mayat. Tak bisa panjang bono la ilaha illallah Ustaz. Sebutkan satu asma Allah. 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 Ya, sama itu. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati dan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang terakhir, kalimat yang menjadi luar biasa selanjutnya adalah kalimat salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya suatu ketika Sayyidatina Aisyah manjainya. Ketika inyo manjai talope jarum jatuh. La pue mosok-osok di bawah di kolam nak nampak. Akhir pasrah aja nih. Masuk Rasulullah. Orang kamar cahaya wajah Rasulullah nampak ada Aisyah go di mana jarum. Cendot tu kembar cahaya Rasulullah tu sana. Ya, no tu baca cahaya aman Rasulullah sampai jarum yang tersondok dalam golak pun aja oleh balik dia Aisyah. Golak Aisyah. Apa dia golak Aisyah? Tak apa dia Rasul, tak seketi cak wajah engkau dia Rasul. Ada besok uang yang malang. Hah? Uang yang malang? Iya. Dia tak bisa dia menatap wajah dia. Siapa uang yang tak bisa menatap wajah engkau tu ya Rasul? Begitu malangnya sampai tidak bisa menatap wajahmu. Yaitu umatku. Di mana zukirtu indi lam yusalli. Disebutkan nama dia yang di sisi uang tu cuma dah mau bersolawat dah. Jadi uang-uang yang tak bersolawat enggak isu nak nampak Rasulullah SWT. Kenapa aman Rasulullah kan tak joleh dia orang. Makanya bagi kita yang bersolawat, apalagi tadi di hari Jumat merupakan hari diagungkannya solawat. Bahkan kata ulama, salah seorang ulama meninggalkan zikir yang lain untuk mengutamakan salawat di hari Jumat beliau. Macam doa tu luar biasa. Sebab apa? Siapa umatku yang bersolawat di hari Jumat, Allah Ta'ala tampakkan salawatnya di hadapanku, kata Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jole dia Rasulullah. Aku Muhammad ridho punya. Kau si anu, aku salawat si anu. Dinampakkan di Allah Ta'ala di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah pun membalas salawatnya. Maka dari itu, man shalla alayya salatan. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyaratan. Allah Ta'ala bersalawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asyaratan. Siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah. Allah Ta'ala bersalawat kepadanya 100 kali. Siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka dia akan terbebas dari api neraka. Masya Allah. Maka wajiblah dia mendapatkan syafaatku. Ada orang yang tak akan mendapatkan syafaat Rasulullah? Ada. Siapa Ustaz? Orang yang mendurhakai syafaat. Apa artinya? Orang yang tak percaya kepada syafaat Rasul, maka ini tak akan pernah berhak atas syafaat Rasul. Makanya syafaat Rasul untuk siapa Ustaz? Syafaat Rasul kan tak untuk orang soleh. Tak untuk orang cak pangai je dah. Tapi bahkan untuk hamba Allah, umat Rasulullah yang pernah melakukan dosa sekalipun, Rasulullah akan tetap memberikannya syafaat. Maka bagaimana caranya untuk meraih syafaat? Yang salah satunya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mudah mana Ustaz? Ketika azan berkumandang. Ketika bila muazzin mengatakan Allahu Akbar,
dijawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dijawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, dijawab la haula wala quwata illa. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian mereka menambahkan, siapa yang menambahkan doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah sampai habis, wajabat lahu syafaati, wajib atas uang condo turu syafaat dayat. Jawab azan, baca doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wassarafa wa darajatal 'aliyatir rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Wajabat lahu syafaati, wajib dan baik syafaat. Cendol tu lah 5 kali saya semalam lewat buat wajib atas kita syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan silakan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah kalimat mewakili seluruh kalimat jitu yang kami pelajari, yang menurut kami yang masih dhaif ini pun mempunyai kalimat ataupun fungsi yang amat sangat besar di kehidupan kita di dunia, apakah lagi nanti di yaumul akhirat menjadi penolong, penyafaat bagi kita bersama. Mari sama-sama kita amalkan istighfar ataupun sayyidul istighfar kalau bisa dan harus bisa, siang ataupun pagi ataupun malam kita baca. Kemudian la ilaha illallah didawamkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyak salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad ridha, mohon maaf apabila ada kata dan tidak pada tempatnya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama untuk menggapai kebaikan dari kalimat tersebut. Mari sama-sama kita amalkan sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.